Selamat pagi, siang, maupun malam kepada panel. Kami dari kelompok 11, dengan saya sendiri Ivan, dan 3 teman saya Rafif, Rachel, dan Samuel. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil pemodelan kami yang berjudul Model Kinetika Pertumbuhan Sel dan Produksi Nanoselulosa Kristal oleh Pomagate Bactercilinus. Boleh di next. Untuk latar belakang, pemodelan kami didasarkan oleh jurnal penelitian yang dilakukan oleh Reiniati et al. Dengan judul Kinetics of Cell Growth and Crystallina Cellulose Production by Komagate Bactercilinus. Selulosa bakteri menarik perhatian. Kenapa menarik perhatian? Karena dia menghasilkan kemurnian, biokompatibel, dan kekuatan mekanik sehingga memungkinkan aplikasi yang luas. Beberapa contoh aplikasinya yaitu penggunaan nanokomposit, sistem penghantaran obat, dan remediasi lingkungan. Saat ini metode produksi selulosa bakteri yang paling umum adalah kultur statis dan bioreaktor tangki berpengadu. Produksi selulosa bakteri dengan kultur statis memiliki kelebihan, yaitu kualitas yang tinggi, tetapi memakan waktu yang lama, yaitu sekitar 2 minggu. Baliknya pada bioreaktor tangki berpengadu, menghasilkan efisiensi yang tinggi, namun memiliki lebih banyak parameter yang harus dikontrol. Dengan begitu, saat ini terdapat beberapa strategi untuk optimasi produksinya. Strategi yang pertama yaitu untuk melakukan pengukuran OUR atau Oxygen Uptake Rate dan KLA atau Coefficient Perpindahan Oksigen. Keduanya diukur karena penting dalam proses fermentasi. Tapi ada strategi yang kedua yaitu optimasi sistem reaktor yang digunakan berdasarkan simulasi matematis, yaitu apa yang kami lakukan saat ini. Jadi next. Berikut adalah tujuan untuk tugas pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah menentukan model matematis untuk kinetika pertumbuhan sel dan produksi selulosa oleh Bactercilinus di dalam reaktor tangki pengaduk dengan kecepatan agitasi 700 rpm menggunakan MATLAB. Yang kedua adalah menentukan parameter koefisien produk pertumbuhan, koefisien produk non pertumbuhan, laju maksimum pertumbuhan spesifik, setengah jenuh, yield biomasa terhadap substrat berdasarkan model matematis. Yang ketiga adalah menentukan respon model matematis terhadap gangguan berupa penambahan substrat sebesar 0,5, 5, 10, dan 20 gram per liter. Baik, berikut adalah metode yang kami gunakan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ivan, kami menggunakan penelitian eksperimental yang dilakukan oleh Reiniati bersama teman-temannya pada tahun 2017 lalu. Dan dalam penelitian ini digunakan mikroorganisme Caecilinus yang ditumbuhkan dalam medium fruktosa dengan tambahan corn strip solid sebagai sumber nitrogennya. Dan dalam hasil eksperimen tersebut, kami gunakan sebagai basis dasar untuk pengembangan dan juga validasi model matematisnya yang disimulasikan dalam MATLAB. Dan untuk tahapannya sendiri, yang pertama akan dilakukan fitting nilai parameter-parameter yang tidak diketahui, dan yang kedua adalah diberikan gangguan berupa penambahan substrat. Dan dalam pemodelan matematis ini, kami menggunakan tipe model kinetika monod, yaitu model kinetika pertumbuhan mikroorganisme pada medium terbatas substrat dengan pembentukan produk yang bergantung pada pertumbuhan dan non-pertumbuhan. Dan bisa dilihat pada screen, berikut adalah rumus dari laju spesifik pertumbuhannya, yaitu mu S sama dengan mu max dikali S per Ks plus S. Dengan mu S adalah laju pertumbuhan spesifik tergantung substrat, mu max adalah laju maksimum pertumbuhan spesifik, Ks adalah konstanta setengah jenuh, dan S adalah substrat. Dan berikut adalah persamaan diferensial yang kami gunakan dalam pemodelan matematis ini. Yang pertama yaitu ada pertumbuhan biomasa yang disimbolkan X, konsumsi substrat yang disimbolkan S, dan pembentukan produk yang disimbolkan P, di mana mu S adalah laju pertumbuhan spesifik tergantung substrat, YXS adalah yield biomasa terhadap substrat, alfa adalah koefisien produk pertumbuhan, dan beta adalah koefisien produk non-pertumbuhan. Dan berikut adalah data nilai parameter kinetika yang kami gunakan berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Reiniati dan teman-temannya.
Kemudian berikut adalah kode MATLAB yang digunakan untuk memodelkan matematis dari produksi yang telah dilakukan penelitian. Di sini dilakukan fitting juga untuk menentukan parameter alpha, beta, y-axis, dan ks. Next slide. Kemudian dilakukan juga variasi gangguan berupa penambahan substrat pada waktu ke-24 atau ketika sudah mendekati fase stasioner, ditambahkan dengan variasi 0, 5, 10, dan 20 gram per liter untuk penambahan substratnya. Bisa di next lagi. Next slide. Yang terakhir. Baik, sekarang kami masuk ke dalam hasil pemodelan kami dalam microscope fitting, memodelkan pertumbuhan Pomagate bakteri Bacillus dan produksinya terhadap nanoselula kristal berdasarkan model kinetika monod. Hasil pemodelan kami menghasilkan 3 grafik berbeda, yaitu grafik biomassa, substrat, dan produk, di mana titik-titik merah tersebut melambangkan data-data eksperimen yang didapatkan dari jurnal, dan garis biru merupakan hasil pemodelan yang telah kami buat. Dari ketiga grafik tersebut didapatkan nilai R² masing-masing grafik, di mana grafik biomassa memiliki R² 0,94, substrat 0,972, dan produk 0,927. Ketiga nilai menunjukkan kecocokan yang sangat baik antara model simulasi dengan data eksperimen, dibuktikan dengan nilai R² yang lebih dari 0,9. Dan itu model simulasi yang kami telah buat dapat merepresentasikan dinamika pertumbuhan, konsumsi substrat, dan produksi selulosa dengan cukup baik, sehingga dapat digunakan untuk simulasi estimasi. Dari proses simulasi yang kami telah lakukan, didapatkan juga koefisien Ludeking Piret, di mana didapatkan nilai alfa adalah 0,1167 dan beta 0,0015. Alfa adalah koefisien produk yang bergantung pada pertumbuhan, dan beta adalah koefisien produk non-pertumbuhan. Dengan begitu, alfa yang dominan menunjukkan bahwa sebagian besar selulosa diproduksi selama fase pertumbuhan sel. Dan nilai beta yang kecil menunjukkan bahwa produksi selulosa hampir tidak terjadi saat sel berhenti tumbuh. Dari simulasi yang kami telah lakukan, kami juga melakukan perbandingan dengan parameter-parameter dengan parameter yang ada pada jurnal. Yang pertama yaitu parameter Mmax, YFS, dan KS. Seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Samuel, Mmax adalah laju pertumbuhan spesifik optimal dari kultur, YFS adalah rasio pertambahan sel konsumsi substrat, dan KS adalah konsentrasi substrat saat mu setengah dari Mmax. Hasil dari fitting, Mmax adalah 0,44 per jam, YFS adalah 0,182 gram per gram, dan KS adalah 33,5336 gram per liter. Sedangkan hasil jurnalnya, Mmax adalah 0,17, YFS adalah 0,18 gram, dan KS adalah 18,9 gram per liter. Dari ketiga parameter tersebut, perbedaan terbesar terdapat pada nilai KS. KS yang besar menandakan bahwa mikroba butuh substrat yang tinggi untuk tumbuh cepat dan kurang efisien di substrat rendah. Sedangkan KS yang kecil menunjukkan bahwa mikroba sensitif dan efisien menggunakan substrat bahkan dalam konsentrasi rendah. Dengan begitu, hasil pemodelan kami menunjukkan bahwa mikroba merupakan bersifat kurang efisien. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh ekstraksi data yang dilakukan secara manual, yaitu dengan Webplot digitizer yang mungkin kurang akurat. Jadi next. Selanjutnya adalah pembahasan terkait pengaruh variasi gangguan terhadap konsentrasi biomassa, substrat, dan produk. Bisa lihat di grafik sebelah kiri, impuls substrat berdampak signifikan terhadap pertumbuhan biomassa dan produksi nanoselulosa bakteri, di mana semakin besar jumlah substrat yang ditambahkan, maka semakin besar juga peningkatan biomassa dan produk yang dihasilkan. Nah, fenomena ini berkaitan erat dengan sistem bioreaktor
jenis fed batch, di mana substrat ditambahkan secara bertahap, secara kontinus untuk menghindari kekurangan substrat, memperpanjang fase eksponensial, dan memaksimalkan produksi biomasa dan metabolit. Boleh di next? Nah, dengan demikian kesimpulan untuk tugas pemodelan kinematika kali ini adalah yang pertama, model matematis untuk kinetika pertumbuhan sel dan produksi selulosa oleh Castellinus yang telah dibuat memiliki nilai R² sebesar 0,64 untuk pertumbuhan biomasa, 0,972 untuk penurunan substrat, dan 0,927 untuk peningkatan produk. Yang kedua adalah nilai parameter koefisien produk pertumbuhan, koefisien produk non-pertumbuhan, laju maksimum pertumbuhan spesifik, konstantas tengah jenuh, dan yield biomasa terhadap substrat secara berurutan adalah 0,1167, 0,0015, 0,44 per jam, 0,1820 gram biomasa per substrat, dan 33,536 gram per liter. Yang tiga adalah respon model matematis terhadap gangguan berupa penambahan substrat pada kinetika pertumbuhan sel dan produksi selulosa oleh Castellinus adalah semakin besar jumlah substrat yang ditambahkan, maka peningkatan biomasa dan produk semakin besar juga. Boleh di next? Dengan demikian presentasi kami, terima kasih telah mendengarkan.